tuh dilariin sama ayam tuh. Jadi ini mantap banget ya. Mungkin selama ini teman-teman nggak tahu, ini adalah pakan kaya nutrisi ataupun serat karbohidrat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman peternak. Jadi pada kesempatan kali ini kita singkat, padat, dan lugas saja. Kesempatan kali ini saya akan berbagi pakan alternatif yang ada di sekitar kita. Bisa kita gunakan bank pakan gratis. Jadi di sini kita akan bahas 3 pakan alternatif yang bisa teman-teman dapatkan di alam liar seperti ini teman-teman. Ini cocok untuk pengganti ataupun tambahan nutrisi pakan pada ternak ayam ataupun unggas teman-teman. Dan ini nutrisinya cukup tinggi, bisa nanti ketika kita kepepet ya, pakan habis, kita bisa tanggulangi dengan pakan-pakan yang ada di belakang saya ini. Jadi di sini saya bahas 3 teman-teman. 3 pakan ini mungkin barangkali teman-teman belum pernah mencoba atau sudah pernah mencoba tapi masih ragu-ragu. Jadi kalau saya sudah saya gunakan selama beternak ayam dan entok teman-teman. Apa saja pakannya yang bisa teman-teman dapatkan di alam liar? Mungkin teman-teman udah bisa lihat di sini ya, tapi ada beberapa yang belum teman-teman ketahui. Atau pertama yaitu dedaunan hijauan seperti daun pepaya atau buah pepaya. Jadi kedua itu daun singkong teman-teman. Dan selanjutnya yang ketiga itu bonggol atau seluruh yang ada pada daun keladi atau talas liar. Nih, kita langsung bagaimana untuk mendapatkannya dan bagaimana pengolahannya. Daun ataupun buah dari pepaya ini adalah bank pakan untuk unggas yang mantap banget. Selain memenuhi nutrisi untuk unggas seperti ayam ataupun entok, ini juga khasiatnya banyak banget teman-teman, sebagai antibiotik atau antibodi alami. Oke. Dan buahnya juga bisa teman-teman gunakan, baik itu buah yang masih muda. Kalau yang masih muda itu biarkan getahnya ini teman-teman, getahnya kering terlebih dahulu. Selanjutnya pakan alternatif lainnya yaitu ini yang enggak masuk akal teman-teman ya. Mungkin selama ini teman-teman nggak tahu, ini adalah pakan kaya nutrisi ataupun serat karbohidrat teman-teman. Nih, bonggol dari talas ataupun keladi liar. Ini bisa kita olah jadi pakan alternatif buat ayam ataupun bebek atau unggas lainnya. Dan yang terakhir tidak kalah murah dan gratis lagi, ini melimpah ruah teman-teman, yaitu daun singkong. Nah teman-teman bisa ambil pucuknya atau daunnya yang masih bagian atas. Ini juga cocok buat pakan alternatif untuk unggas seperti ayam ataupun entok teman-teman. Nih, jadi sebenarnya kalau kita berinisiatif untuk memberikan peluang ya untuk pengolahan ataupun pakan alternatif buat unggas itu bisa. Jadi bagaimana cara pengolahannya kita akan kupas. Baik teman-teman, cukup 5 menit aja teman-teman udah bisa menyediakan pakan alternatif untuk unggas ayam ataupun entok. Jadi saya sudah gunakan ini sejak lama, bukan sekedar coba-coba aja teman-teman ya. Lumayan lah untuk menanggulangi ketika kita kepepet kehabisan pakan. Jadi sebelum kita bahas bagaimana pengolahannya, di sini saya sedikit rangkum buat teman-teman sebagai pengalaman. Pakan alternatif atau pakan yang ada di alam liar yang gratis ini, tapi jangan sampai teman-teman gunakan sebagai pakan utama, apalagi tiap hari dikasih ini tanpa ada tambahan nutrisi lainnya. Jadi pakan alternatif ini atau pakan gratis ini bagusnya ini sebagai pakan tambahan 30% atau 40% maksimal. Misal teman-teman punya pakan pabrikan seperti dedak, bekatul ataupun jagung yang proteinnya cukup tinggi, nah ditambah ini adalah pakan sampingan ataupun nutrisi tambahan teman-teman ya. Nah kita akan yang ini ya,
Yang pertama itu bonggol ataupun batang talas. Kalau di sini saya gunakan semuanya talas ini batangnya teman-teman. Mungkin yang lain mungkin menggunakan ini ya, isi talas. Kalau di sini bonggol batang talas. Ya, kita cincang terlebih dulu. Kenapa kita cincang? Ini yang pertama buat mengurangi kadar getah. Yang kedua memang mempermudahkan unggas kita untuk mencerna atau memakannya teman-teman. Ini sekeras ini ya. Ya, kalau sebelumnya saya memang ragu sih apakah ini tidak merusak nanti pada unggas kita karena bergetah ya, tapi alhamdulillah teman-teman ini aman-aman aja. Oke. Nah, langkah pertama yang bonggol talas ini kita dicincang. Cincangnya seperti ini aja teman-teman. Ya, untuk mengurangi kadar getahnya. Setelah itu nanti teman-teman diamkan 1 jam aja, dia nanti berwarna merah. Ya. Jadi kita nggak perlu blender, nggak perlu chopper. Nah, kalau ini kita lempar aja teman-teman, daun-daun ini kita lempar aja. Selanjutnya daun pepaya teman-teman serah, teman-teman iris-iris atau belah seperti ini ya. Oke. Nah, ini buah. Jadi udah 3 ini aja ya. Jadi yang ini teman-teman, bonggol talas ini sebagai sumber karbohidratnya, seratnya memang tinggi teman-teman, jadi tidak disarankan sebagai pakan utama. Yang ini sebagai ini teman-teman, nutrisi vitamin dan menjaga ketahanan tubuh. Daun sama buah pepaya. Kalau ini masih sama juga, daun singkong ini memang karbohidratnya tinggi, jadi pilih daun singkong yang bagian atasnya, jangan daun singkong yang basah karena hujan teman-teman ya. Jadi setelah itu bagaimana, apakah ada pengolahannya? Enggak nih ya. Kalau teman-teman perlu itu didiamkan 1 hari atau 1,5 hari ya, 1/2 hari minimal untuk mengeluarkan kadar getahnya. Nih kita tes ya tuh. Jadi memang digrogotin sama ayam teman-teman. Tuh, dilariin sama ayam tuh. Jadi ini mantap banget ya. Kita tes yang daun ini lagi. Ini buat entok sama ayamnya. Oke, mantap sekali kan. 3 pakan alternatif ini, itu bonggol talas, daun singkong sama daun pepaya atau buah pepaya. Bisa kasih apalagi ini teman-teman, buah pepaya nih ya, buah pepaya lahap. Jadi itu ya teman-teman, sumber pakan alternatif ataupun pakan gratis yang ada di sekitar kita. Yang pertama bonggol talas ataupun keladi, daun singkong, daun pepaya atau buah pepaya ya. Pemberiannya cukup 30% maksimal dari pakan pabrikan. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.